Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah. Pada hari ini, Senin, 19 Oktober 2020. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami, firman ini akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul kita pada hari ini adalah Diampuni. Dan ayat tema kita diambil di dalam Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini. Pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Tuhan menyatakan kepada Musa, siapa yang berbuat dosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Keluaran 32 ayat 33. Dan Nabi Yeskiel berkata, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Yeskiel 18 ayat 24. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka telah memperoleh pengampunan, di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di sorga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus, dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 5. Setiap orang yang mengakui Aku di hadapan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 dan 33. Saudara-saudaraku yang kekasih, perhatian yang paling dalam yang dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan-keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan sorgawi.
pada waktu nama-nama yang dimasukkan dalam kitab kehidupan diperiksa ulang di hadapan hakim seluruh dunia, pengantara ilahi menyampaikan permohonan agar semua mereka yang telah menang oleh iman dalam darahnya diampuni pelanggaran-pelanggaran mereka, agar mereka dikembalikan ke tempatnya di Eden dan dimahkotai sebagai pewaris bersama Dia di atas pemerintahan yang dahulu. Mika 4 ayatnya yang ke-8 diambil dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 505 dan 506. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepada Tuhan kami naikkan puji syukur pagi ini, oleh karena kami boleh kembali disegarkan oleh firman Tuhan, dan kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan untuk memberikan pengampunan kepada manusia. Terima kasih Bapa, oleh karena jaminan keselamatan Tuhan telah siapkan, saat mana setiap nama disebutkan, ketika setiap kasus diperiksa dengan cermat, maka tolonglah kami agar nama kami tersurat di dalam buku kehidupan. Dan tolonglah kami agar kami boleh selalu melihat akan bagaimana kasih dan cinta Tuhan. Walaupun kami lemah, kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan keterbatasan, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus akan mengampuni kami dan memberikan kepada kami jaminan keselamatan, asalkan kami boleh bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan segala aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati kami, melindungi kami, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, biarlah Tuhan akan berkati. Bahkan hari ini, biarlah Tuhan akan melindungi kami, hindarkan dari mara bahaya, celaka yang mudah berlaku bagi kami. Dan berkatilah semua umat-umat Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati ketika kami berada di situasi COVID-19 ini, agar kami boleh terhindar dari wabah ini, dan kami boleh memiliki kesehatan, kekuatan, dan kami boleh gunakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Shalom.